Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, ya. Hari ini temanya adalah yang ingin mempertahankan kamu separuh mati di sisi, yang ingin mempertahankan kamu di sisi separuh mati, ya. Sora akan selalu mengingatkan pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu, ya. Silakan cekin video yang lain kalau memang yang ini kurang cocok, ya teman-teman. Atau kamu juga bisa banget personal reading kalau kamu mau berbayar. Yuk kita mau lihat, ya teman-teman. Di sini ada video, ada kartu apa di sini, ya. Yang pertama, ya teman-teman, salah satu keinginan terbesar dia untuk bisa mempertahankan kamu tetap ada di sisi adalah dia itu ngerasa dia harus sukses, dia harus berhasil, gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia sukses dan berhasil akan lebih mudah segala jalan, segala upaya untuk bisa dia halalin kamu, untuk bisa dia nemenin kamu, untuk bisa membangunlah masa depan, ya. Jadi kalau Sora lihat, ya, orang ini tuh lagi ngejar banget sukses, ya. Jadi kayak memang bener-bener panggilan hatinya, aku harus jadi sukses, harus jadi berhasil, ya. Nah, hal ini juga yang mungkin, ya, terasa bisa berdampak sama komunikasi sama kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak, wah, dia nggak intens ya Kak Sora, ya, komunikasi sama aku, ya. Kok kayaknya dia itu nggak banyak bicara, lalalala. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu memang nggak tipenya itu yang nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak ngomong, gitu ya. Dia cuma mau membuktikan dengan, yuk kamu lihat sendiri, yuk kamu nilai sendiri dari pembuktian yang ada. Jadi dia itu berkomunikasi dengan kenyataan, gitu loh, ya. Kamu bisa nilai sendiri, kamu bisa lihat sendiri, aku tuh gimana, gitu ya, ke kamu, gitu ya. Dan karena kalau yang Sora lihat, dia itu bener-bener lagi fokus banget untuk ekspansi, ya. Jadi kayak pingin lebih sukses, ya. Kalau bisnis itu pingin ekspansi, kalau usaha atau kerjaan juga pingin jauh lebih sukses lagi, gitu ya. Jadi dia itu kayak ngerasa ini saatnya untuk aku bisa kejar segala sesuatu yang lebih besar lagi, gitu ya teman-teman di sini, ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat, dia itu mengalami begitu banyak ketakutan dan begitu banyak kekhawatiran, ya. Kenapa? Dia itu takut gagal, dia itu takut nggak berhasil, dia takut kalau dia gagal dia tidak bisa mempertahankan kamu. Di sini juga kalau Sora lihat, dia mungkin banget trauma, mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya dia, ya. Mungkin dia itu nggak dianggap, mungkin dia itu nggak di apa ya, kayak ada trauma, ya, ada trauma kegagalan, ya. Dan di sini dia kayak nggak mau lagi, punya banyak ketakutan, dia pengen cari aman, teman-teman, ya. Sehingga dia itu sekarang lebih banyak mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan konsentrasinya untuk lebih kepada kayak, nih, ada sesuatu yang pengen aku raih, ada sesuatu yang pengen aku tangkap, gitu ya. Jadi kayak lebih kepada, udah deh, aku tuh demi untuk masa depan yang lebih baik, aku mengorbankan keadaan kita mungkin saat ini cuma bisa seperti ini, gitu ya. Dan dia berharap kalau kamu tuh bisa nerima, gitu ya, bahwa segala sesuatu itu sekarang berbeda, konsentrasinya dia berbeda, gitu ya. Jadi dia berharap kamu tuh bisa adaptasi sama situasi dan keadaan di mana ya memang fokusnya dia tuh sama saat ini bener-bener kekerjaan, ya, tuh. Bener-bener semuanya aksinya kekerjaan, gitu ya. Bener-bener dia pingin fokusnya itu ke sukses. Dari tadi tuh semua tentang sukses, keberhasilan, kerjaan, gitu ya. Karena dia juga pengen yakinin, gitu loh, ya, kalau setiap keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang tepat, ya, keputusan soal masa depan, keputusan soal perasaan. Jadi dia ngerasa kayak saat ini pun karena konsentrasi dia banyak kekerjaan, dia ngerasa kalau mengambil keputusan itu harus lebih hati-hati, teman-teman, ya. Dan dia berharap kamu bisa lebih nerima bahwa ya situasinya memang seperti ini, gitu ya, bahwa masih banyak hal yang harus aku selesain, masih banyak hal yang masih harus aku urusin, gitu ya. Karena dia di sini sedang sangat berdedikasi banget sama tujuan akhirnya, gitu ya. Dia tuh kayak ada dedikasi untuk suatu tujuan, ada satu usaha, ya. Ya, jadi sekarang dedikasinya dia penuh ke sana, ya, teman-teman. Dan dia berharap kamu tuh punya satu keyakinan, punya satu keimanan, gitu ya, kalau memang, gitu loh, ya,
kesannya tuh sekarang hubungan tuh belum jelas arahnya, kesannya sikap dia itu kok kayaknya nggak fokus sama kamu, nggak konsen sama kamu. Tapi sebenarnya ini tidak lain dan tidak bukan buat tujuan akhirnya, yaitu masa depan ya teman-teman. Ya, apalagi sebenarnya kalian tuh udah banyak banget hasrat yang menyatu, udah banyak banget koneksi juga di sana. Kalian juga punya visi misi yang sama. Dia berasa banget ya, koneksi sama kamu tuh berasa banget, koneksi sama kamu tuh dia berasa cocok banget ya, gitu loh. Dan di sini juga ada energi dia merasa kayak ada kekuatan yang sangat besar dari kamu. Ya, di sini ada energi pengorbanan, ada energi dia ingin mempertahankan kamu, gitu ya. Jadi di sini memang yang dia inginkan adalah saat ini kamu jadi kuat. Ya, kamu tuh jadi bertahan, ya, kamu tuh jadi bisa untuk memperjuangkan hubungan ini, gitu loh ya. Karena dia tuh berharap kamu tidak berfokus cuman sama energi masalahnya, ya, yang ada di antara kalian. Jadi lebih kepada fokus sama tujuan akhirnya, supaya bisa lebih clear, supaya bisa lebih punya perspektif yang lebih jelas kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, saat ini memang dia banyak stres gitu ya. Banyak stres karena dia ngalamin kayak situasi-situasi yang memang menekan dia gitu ya. Kita lihat juga ya teman-teman di sini, siapa sih dia? Di sini ada energi komunikasi ya. Ada energi komunikasi di mana ya orang ini tuh banyak chatting-chattingan sama kamu. Kamu mungkin kenalan sama dia dari chatting-chattingan juga ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia banyak komunikasi sama kamu melalui chatting ya. Kayak ketemu itu pun kayak sekarang masih susah ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini kan masih sibuk ya. Dan sebenarnya orang ini sangat-sangat suka bergaul, sangat suka keramaian kayak gitu ya teman-teman. Cuman di sini memang untuk ketemu tuh waktunya sangat-sangat sulit. Orangnya cenderung memang tertutup, nggak mau banyak ngomong. Nah, sesuai gambarnya, segala sesuatu itu akan dibuktikan sama dia melalui waktu. Jadi dia tuh orangnya nggak senang terlalu banyak bicara, tinggal waktu aja yang membuktikan, ya. Dan kalau Sora di sini, orangnya itu energinya divine feminim loh, ya. Apapun gendernya, dia punya energi yang lembut, dia punya energi divine feminim. Di sini juga dia punya energi orangnya itu terbiasa untuk mandiri. Ya, terbiasa untuk mandiri, terbiasa sendiri. Jadi kayak punya energi lebih fokus banyak sendiri dan lebih banyak fokus untuk mempertahankan pendirian dia gitu ya. Bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Teman-teman, secara intuisi dia punya koneksi batin yang bagus sama kamu. Di sini ada koneksi batin yang kuat di antara kalian ya. Dan sedari awal dia merasa koneksi batin ini bukanlah sebuah koneksi batin biasa. Koneksi batin ini adalah koneksi batin yang saling mempersatukan. Ada koneksi batin yang saling sedari awal tuh ada energi ketulusan, ada energi saling menjaga gitu ya teman-teman. Dan dia berharap untuk kamu tidak lagi membahas apa yang sudah lalu ya. Jadi sebenarnya dia tuh pingin banget untuk jangan masalah yang lalu-lalu diungkit-ungkit gitu ya teman-teman. Dan dia cuma berharap ya kamu itu adalah bisa bersabar gitu loh ya. Kenapa? Karena di sini setiap pergerakan dia pada akhirnya tujuannya adalah memang mempertahankan kamu teman-teman ya. Dan kenapa kesannya dia itu membuat jarak, balik lagi gitu ya. Sebenarnya bukan karena dia membuat jarak sama kamu, karena konsentrasinya, dedikasinya, tenaganya semua ke arah mana ya. Dan di sini dia juga banyak merenung ya. Pendewasaan apa lagi yang harus aku lakukan? Persiapan apa lagi yang harus bisa aku persiapkan untuk masa depan yang lebih baik ya. Jadi di sini ada periode orang ini kayak menyadari kalau banyak hal yang masih harus aku proses gitu ya. Energi pesan batin yang ingin dia sampaikan ke kamu. Energi pesan batin yang ingin dia sampaikan ke kamu. Oke. Yang pertama adalah dia mau mulai segala sesuatu dari awal. Jadi kalau memang ada isu-isu sebelumnya di antara kalian, dia ingin melupakan itu dan mulai semua dari awal. Ya. Dia selama ini mencoba untuk menghindari gitu ya. Aku tuh sebenarnya punya nggak sih perasaan sedalam itu sama kamu? Tapi sebenarnya ya pada akhirnya dia tahu gitu ya. Dia tersadar perasaan dia sama kamu tuh sangat kuat. Dan dia berharap kamu belum nyerah sama dia, belum nyerah sama keadaan ini gitu ya. Dan di sini dia semakin merasakan energi kita tuh bertakdir sama-sama, kita harusnya bisa jalan sama-sama. Energi jalan takdir sama-sama ya.
Orang ini tuh sering di sela-sela waktunya ketika istirahat dan segala macem, dia itu kayak bacain chattingan sama kamu, dia itu juga kangen ngobrol sama kamu, dan dia memikirkan kamu sepanjang waktu. Jadi buat kamu yang mempertanyakan, Kak, dia masih sayang nggak? Iya, dia masih mikirin nggak? Iya, ya teman-teman. Dan orang ini tuh sekarang sedang healing, entah secara fisik, entah secara mental, karena banyak stres, banyak tekanan gitu ya. Dan orang ini juga menyadari mungkin sebelumnya dia banyak memanfaatkan kamu, banyak kayak mungkin istilahnya tuh nggak benar-benar berusaha untuk kamu gitu ya. Dan ada hal-hal yang dia akui gitu ya, perilaku dia gitu ya, dia merasa menyesal. Dia pingin hubungin kamu lagi sebenarnya, cuman di sini ada ketakutan ya. Kenapa gitu ya? Karena selama ini mungkin dia berkesan hindar dari kamu kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini dia mulai menyadari banget juga betapa kamu punya arti yang besar buat hidupnya dia ya. Bahkan kamu juga menjadi seseorang yang membawa banyak kesuksesan, keberhasilan dari segi finansial buat dia ya. Dan dia berharap kedepannya akan ada banyak kebahagiaan, perayaan antara kamu sama dia gitu ya. Jadi sekarang itu walaupun berjauhan ya secara fisik atau secara energi, dia hanya menganggap ini sebagai sebuah energi di mana kita ambil waktu ini untuk istirahat gitu ya. Supaya kita lebih memahami diri kita sendiri. Kamu lebih memahami diri kamu lebih memahami aku kayak gitu ya. Jadi energi untuk saling memahami sih ini sebenarnya adalah energi pemrosesan, pembelajaran gitu ya. Di sini juga ada energi dia berharap kamu masih mau menunggu dia. Please wait for me ya. Sementara dia sedang berjuang mempertahankan kamu ada di sisi ya. Sebelumnya aku nggak bisa memberikan apa yang kamu mau, tapi sekarang aku sudah hampir siap memberikan apa yang kamu mau ya. Dan semakin aku berusaha menjauhkan kamu dari aku, semakin aku pengen ada kamu di dalam hidup aku gitu ya. Yang dia inginkan dari kamu, teman-teman, dia berharap kamu masih mau terbuka, masih mau menerima bahwa mungkin dia tidak sebaik apa yang kamu ekspektasikan, kamu harapkan. Dia ingin menunjukkan lebih banyak cinta sama kamu ya, rasa sayang dia, rasa cinta dia ke kamu. Cuman memang di sini dia masih merasa dia butuh banyak waktu, teman-teman ya. Dan ketika dia berjauhan sama kamu, justru rasa cinta dan rasa sayang itu semakin terasa kayak membuat jelas perasaan dia gitu loh ya. Orang ini pingin komitmen yang lebih serius sama kamu, komitmen ke jenjang yang lebih serius, entah itu tunangan, entah itu pernikahan gitu ya. Dan dia berharap kamu masih mau memberikan sebuah kesempatan terhadap relationship ini ya. Yang dia inginkan dari relationship ini atau apa yang akan terjadi ke depannya sama relationship ini ya. Di sini ada sebuah kunci ya yang akan terjadi ke depannya. Oke. Teman-teman, di sini ada energi kedatangan yang sangat kuat, energi terkoneksi yang sangat kuat, energi harapan yang akan terwujud. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah orang ini akan datang ke kamu. Ya, dia mungkin melalui sosmed kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang saya lihat, dia akan memulai sebuah komunikasi jelas sama kamu gitu ya. Kenapa? Karena orang ini sebenarnya punya banyak harapan, punya banyak impian, punya banyak hal yang menjadi fokusnya dia gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini, masalah finansial dan karir ini yang memang lagi-lagi ya terulang-ulang terus. Jadi sesuatu yang sangat-sangat dia utamakan atau jadi faktor yang sangat penting ya. Dan kalau sampai dia harus kehilangan kamu, itu ada energi rasa sakit atau rasa luka atau rasa yang sangat mendalam ya. Aku minta maaf kalau aku tidak cukup baik memperlakukan kamu sebelumnya kayak gitu ya. Tapi di sini juga ada energi angel number ya, dimana kalau kamu melihat banyak pertanda dari angel number, itu sebenarnya adalah pertanda dari dia itu ya teman-teman, untuk kamu berkomunikasi sama kamu. Orang ini tuh nggak lain nggak bukan tuh kalau kamu punya banyak kekhawatiran ya, sebenarnya cuman dia tuh fokusnya memang lagi apa namanya, kalau kamu berpikir dia banyak kepura-puraan sebagai macam itu, sebenarnya hanyalah kalau lihat dari kartu Sora, hanyalah kekhawatiran kamu teman-teman
ya, karena dia butuh energi untuk berimbang. Nah, pada saat ini kamu adalah energi yang membuat dia merasa berimbang. Kamu energi yang membuat dia itu dia juga menjauh dari kamu. Ada hal-hal yang dia beresin, ya, masalah-masalahnya dia. Di sini juga mungkin ada hal-hal yang belum kelar sebelumnya sama masa lalunya dia, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk kamu yang banyak kekhawatiran, sebenarnya nggak usah banyak khawatir, karena di sini ada tulisannya it's safe for you to love. Artinya ada energi cinta yang kamu akan bisa rasain dari orang ini gitu ya. Sebenarnya banyak pertanda-pertanda yang sudah kamu rasain gitu ya, bahwa kalian itu sebenarnya seperti apa gitu ya sebenarnya. Cuman memang kamu harus lebih optimis soal hubungan ini, karena memang masalah yang ada itu sedang perlahan-lahan diberesin satu-satu. Sabar Londu, ada yang namanya waktu dari semesta atau namanya divine timing ya, segala sesuatu proses. Dia akan datang ke kamu untuk datang dengan sebuah permintaan maaf dan mau menyatakan bahwa hasrat dia masih sangat kuat sama kamu ya. Hasrat ini semakin menggebu. Jadi salah satu kedatangan dia adalah untuk mempertahankan kamu supaya ada di sisinya dia, mengejar harapan optimisme soal masa depan di antara kalian ya. Aduh Sora, tapi datangnya kapan? Kapan dan kapan ya? Aku akan ambil stick bulan di sini. Mungkin ini bulan dia datang, mungkin ini bulan dia mulai komunikasi sama kamu, mungkin ini bulan ulang tahun kamu, bulan ulang tahun dia, bulan jadian gitu ya. Ada Agustus, ada April, ada Juli. Aku akan ambil 2 lagi ya. Oktober, dan ada Februari. Ya, dicek ya di salah satu bulan ini teman-teman. Dan sekarang kita akan coba untuk ke zodiaknya. Zodiak yang terungkap: Aries, Taurus, Scorpio, Leo, Libra, Cancer, dan Sagittarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita sekarang coba alfabetnya. Bentar ya, alfabetnya yang terungkap. Teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Yang mau dibikinin video eksklusif seperti di YouTube ini juga bisa. Jadi nanti akan aku kirimin video, durasinya sekitar 20 menit lebih. Itu pembacaannya hanya khusus buat kamu teman-teman. Jadi yang nonton cuma bisa kamu, tapi kamu bisa nonton berulang-ulang kali biar jelas. Bayangin ya, jadi kayak di YouTube tapi cuma buat kamu doang. Oh, gitu ya. Oke. MWOBY XPG KZ BYJ GSR 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.